Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 7 ingin memperlihatkan video hasil kerja kelompok kami mengenai Mahkamah Syariah di Aceh. Put the pants. Setelah Belanda menguasai Aceh dan menjadikannya bagian dari Hindia Belanda, sistem hukum syariah di Aceh mulai terganggu. Meskipun Aceh sempat mempertahankan kekebalannya melalui perang panjang melawan Belanda pada tahun 1873 sampai dengan 1904. Pengaruh hukum kolonial Belanda mulai mendominasi hukum-hukum Belanda seperti KUHP dan KUHPER diterapkan secara terbatas, namun hukum syariah tetap dijalankan dalam ranah kehidupan sosial Aceh. Dilanjutkan pada masa reformasi hukum syariah setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh tetap mempertahankan penerapan hukum syariah dalam kehidupan masyarakatnya. Pada tahun 1959, Aceh diberikan status istimewa yang memungkinkan daerah ini untuk memiliki otonomi lebih besar dalam mengatur kehidupan keagamaannya. Pada saat itu, pembentukan lembaga peradilan syariah menjadi lebih jelas, meskipun hukum syariah belum diatur secara formal. Nah, pada tahun 1970-an hingga 1980-an, perhatian terhadap penerapan hukum syariah kembali meningkat, terutama dengan munculnya keinginan untuk memperkuat identitas Islam Aceh. Selanjutnya, pemberlakuan hukum syariah dan pembentukan Mahkamah Syariah. Momentum penting dalam sejarah Mahkamah Syariah di Aceh terjadi setelah Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik antara Gerakan Aceh Merdeka atau disebut juga dengan GAM dan pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, salah satu poin yang disepakati adalah penerapan syariah secara lebih formal di Aceh. Pada tahun 2008, Aceh mulai memberlakukan Kanun nomor 11 tahun 2008 tentang peradilan syariah. Kanun ini mendirikan Mahkamah Syariah yang bertugas menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Islam, seperti kasus pernikahan, perceraian, warisan, dan pelanggaran syariah lainnya. Mahkamah ini memiliki kewenangan yang cukup luas dalam hal pengadilan agama di Aceh dan berfungsi seperti pengadilan agama di daerah lain di Indonesia, namun dengan lebih menekankan pada penerapan hukum syariah. Mahkamah Syariah di Aceh memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sejarah keislaman di daerah ini. Dari masa Kesultanan Aceh hingga era pasca konflik, Mahkamah Syariah terus berkembang dan menjadi salah satu elemen kunci dalam kehidupan hukum dan sosial masyarakat Aceh. Sebagai lembaga peradilan yang menangani masalah-masalah agama dan syariah, Mahkamah Syariah di Aceh memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas Islam dan budaya masyarakat Aceh. Nah, jadi perkembangan terbaru hingga saat ini, Mahkamah Syariah terus berperan dalam menjalankan hukum syariah di Aceh, meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya, terutama dalam hal harmonisasi dengan hukum nasional, tetapi Mahkamah Syariah tetap menjadi simbol penerapan hukum Islam di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 13/JN/2024/MS NH Unimal Rabu 11 Desember 2024 akan dilaksanakannya persidangan. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin di rumah untuk
Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum mulai persidangan hari ini, mari kita sejenak berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Kami panggil para pihak pada perkara nomor 13-JN-2024-MS-FH5 pada Rabu 11 Desember 2024 atas nama Muhammad Aprilianda sebagai terdakwa untuk memasuki ruangan sidang. Agenda hari ini mengenai perkara nomor 13-JN-2024-MS-FH5 pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Sebelumnya, majelis hakim akan menanyakan dulu identitas kepada terdakwa. Silakan kepada terdakwa menyerahkan surat identitas. Baik, saudara terdakwa, Anda dituduh melanggar pasal 18 dan 19 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Baik, saya ingin membantah yang mulia. Pada saat itu saya sedang membuka reels IG, namun lewat iklan judi online. Jadi saya tidak merasa memainkan game itu. Baik, saudara dapat memberi penjelasan setelah mendengar keterangan saksi dan bukti yang diajukan. Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi. Baik, yang mulia, kami menghadirkan saudari Indah sebagai saksi. Beliau adalah saksi yang telah melihat secara langsung bahwa terdakwa sedang melakukan judi online dan saksi menghubungi juga penangkap terdakwa. Baik, sebagai saksi, silakan menyatakan sumpah. Saya bersumpah, kesaksian saya adalah yang sebenar-benarnya. Baik, silakan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan saksi. Terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi, apa yang Anda ketahui terkait kasus ini? Mengenai yang saya ketahui bahwa saudara April melakukan judi online daun emas di Warkop Jurnal dan bahwa saya melihat secara langsung dan mengetahui terdakwa benar bermain judi online. Saya juga mempunyai beberapa foto saat terdakwa melakukan judi online. Apakah kuasa hukum terdakwa memiliki bantahan atau bukti yang ingin diajukan? Yang mulia, namun saksi hanya melihat sekilas dan belum tentu bukti yang ditunjukkan benar bahwa klien saya melakukan judi online. Baik, keterangan saudara diterima. Silakan jaksa penuntut umum melanjutkan pembuktian dari keterangan saksi. Apakah kuasa hukum terdakwa memiliki bantahan atau bukti yang ingin diajukan? Bahwasanya bukti yang ditunjukkan saksi hanya berupa foto saja yang tidak dapat dibuktikan jelas keasliannya. Saksi tidak menyampaikan bukti berupa riwayat transaksi digital dan komunikasi melalui aplikasi pesan. Baik, pembelaan ini akan dipertimbangkan apakah ada yang ingin disampaikan oleh para pihak. Izin yang mulia. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Dengan adanya bukti berupa foto dan keterangan saksi yang sudah melihat langsung bahwa terdakwa telah jelas bermain judi online pada situs daun emas. Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit dari akun dana ke situs judo dan emas hingga terdakwa mendapat saldo sebagai modal untuk melakukan permainan tersebut. Dan bahwa dalam berkas perkara juga terdapat pengakuan saksi atas barang bukti yang ditunjukkan. Maka dengan jelas terdakwa dituntut dengan ancaman hukuman sesuai dengan pasal 18 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jariman
maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni. Diancam dengan hukuman takzir cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Baik, kami akan mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Baik, setelah mempertimbangkan fakta persidangan, bukti dan keterangan saksi, kami akan membacakan putusan yang akan dibaca oleh Hakim Mahkota 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa Muhammad Aprilianda bin Muhammad Darkashi, Anda terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan pidana jarimah, yaitu perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa secara sengaja mengakses internet dengan perangkat web menggunakan aplikasi Chrome lalu mendownload situs website judi online daun emas di handphone milik terdakwa. Dalam hal ini, majelis hakim memutuskan: 1. Memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Aprilianda bin Muhammad Darkashi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana jarimah maisir sebagaimana disebut dalam pasal 18 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan hukuman cambuk terhadap terdakwa Muhammad Aprilianda bin Muhammad Darkashi sebanyak 10 kali cambuk. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruh dari hukuman yang telah dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 unit telepon genggam merek Oppo F11 warna putih dirampas untuk negara dan dilelang dan hasil lelangannya diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh sebagai harta agama lainnya. Baik, dengan dijatuhinya hukuman yang telah diputuskan, sidang ini dinyatakan selesai. Kami berharap hukuman ini menjadi pelajaran bagi terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Sidang ditutup. Baiklah, dilihat dari hasil sidang terkait judi online tersebut, walaupun hukuman bisa dibilang cukup berat dan tegas, praktik perjudian masih ada di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketegasan dalam putusan Mahkamah Syariah, tantangan dalam implementasi di lapangan tetap ada, termasuk dalam hal kontrol sosial dan pengawasan. Jadi, efektivitas putusan Mahkamah Syariah itu cukup efektif, tapi perlu lebih ketat lagi dalam pengawasan terhadap pelaku judi online.